Hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Yamaha Scorpio sudah ada di samping saya, dan itu motor itu dulunya dia motor laki dari Yamaha yang memang diproduksi atau diciptakan untuk bersaing dengan, ya bisa dibilang, Honda Tiger 2000, kemudian Suzuki Thunder 250. Tapi dia itu kapasitas mesinnya sebenarnya ada di tengah-tengahnya. Kalau Tiger kan 200 cc, Thunder 250 itu 250. Nah, itu ada di 225 cc, yang mana itu motor dulu katanya Yamaha sih diciptakan untuk menggantikan perannya atau posisinya dari Yamaha RX King yang 2 tak. Tapi kalau menurut saya RX King tetap nggak tergantikan, yaitu legendaris banget, sangat legend. Dan apakah dia emang benar-benar sebagai pengganti RX King? Scorpio itu asal jangan digabung ya, karena nanti kalau digabung jadinya Scorpion King, karena Scorpio sama King ya kan. Nah, simak videonya sampai selesai. Yamaha Scorpio Z tahun 2010. Nah, seperti yang tadi saya bilang, Yamaha Scorpio itu motor sebenarnya dia itu dijual resmi di Indonesia itu sejak tahun 2001. Waktu itu masih CBU atau langsung diimpor langsung dari Jepang. Bentuknya seperti itu, akan saya kasih lihat nanti itunya, gambarnya. Untuk generasi pertamanya lampunya masih kotak kayak RX King, kemudian tangkinya juga lebih kotak, tutup tangkinya juga beda. Nah, itu generasi kedua 2001 sampai 2004. Nah, 2005 sampai 2010 seperti itu yang ada di depan saya. Tangkinya udah mulai lebih aerodinamis, tutup tangkinya udah beda, lampunya udah bulat, speedometernya juga beda. Dan Scorpio itu ada 3 generasi. Yang ketiga, generasi ketiga itu 2011 sampai 2014 atau 2010 pertengahan atau akhir sampai 2014. Bentuknya itu memang nggak banyak orang suka karena agak aneh, apalagi terutama lampu depannya, knalpotnya udah mulai kotak. Nah, di motor yang saya bahas itu Scorpio udah nggak standar lagi sebenarnya. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Kalau yang kelihatan langsung tuh, knalpotnya emang udah nggak standar lagi. Dan yang warna yang paling saya suka itu hitam. Kemudian warna stripingnya itu ada putihnya, ada sedikit bronze sama silvernya kayak gitu. Dan itu motor dulu waktu masih barunya itu emang dia bersaing langsung dengan, apalagi terutama Honda Tiger ya, yang penjualannya bisa dibilang 11-12 sama Scorpio. Dia itu kalau sama Thunder 250 kan agak kurang ya untuk penjualannya di Indonesia. Sorry, ada rambutnya. Nah, udah. Nah, sama Honda Tiger itu emang 11-12, dan peminatnya itu dari segala kalangan usia, mau yang masih sekolah, mau yang kuliah, yang udah kerja, bapak-bapak itu juga suka. Karena yang pertama dia itu motornya mantep, dipakai itu nggak begitu berat, nggak begitu gede juga kayak Tiger yang tebel lebar banget, tapi dia itu proporsional bisa dibilang. Sama apa namanya, itu motor juga suaranya itu punya ciri khas tersendiri kalau knalpotnya masih standar ya. Dan yang memang nggak bisa dipungkiri, Yamaha Scorpio itu dulu bisa dibilang kalau anak muda pakai itu ya cewek-cewek udah pasti nempel lah ya, gitu ceritanya. Dan Scorpio yang ada di depan saya itu memang udah nggak standar lagi. Yang pertama, mesinnya sudah dilakukan beberapa modifikasi, seperti piston sama ring pistonnya udah diganti. Kemudian noken asnya juga udah diganti. Dia itu di bore up. Jadi yang tadinya cc-nya 225 jadi 300 cc. Nah, itu nanti akan kita coba di jalan larinya kayak apa. Biarpun tadi udah saya pakai untuk ke rumah, ke tempat saya biasanya buat konten, itu pas lagi di jalan asik juga larinya. Tapi nanti kita coba lagi. Nah, selain itu nggak mungkin kan kalau motor kenceng tuh remnya standar. Remnya juga udah diganti, yang depan pakai display yang lebih gede. Kemudian oh ya, gasnya udah pakai gas spontan sama nah itu selang remnya itu dia pakai besi atau braided, dia pakai merek TDR. Nah, yang rem belakangnya juga udah nggak standar lagi piringan cakramnya, tapi saya lupa
apa namanya, piringan cakram apa, cuman kalipernya sama tempat olinya itu masih pakai bawaannya Scorpio, dia pakai Nissin. Dan itu motor tadinya 225 cc, katanya pemiliknya menjadi 300 cc. Sorry, lagi azan, kita break dulu sebentar aja, nanti habis azan kita lanjut lagi. Nah, lanjut lagi soalnya azannya udah selesai. Oke. Nah, di apa namanya, tadi sampai mana ya? Oh ya, itu motor udah di bore up atau upgrade mesin, tadinya 225 jadi sekitar 300 cc-an, yang mana tenaganya, torsinya juga pastinya nambah. Nanti kita coba ya gimana rasanya. Dan beberapa modifikasi, nah tadi gas spontan, knalpot, kemudian apa namanya, master remnya, kalipernya juga sama selangnya, sama oh ya, ban sama velg. Jadi ban sama velg itu udah diganti yang lebih lebar, dan dia ringnya 17. Aslinya kan kalau bawahnya Scorpio 18, itu pakai ring 17. Yang belakang itu 110/70. Kalau yang depan itu ukurannya 100/80. Jadi emang tapaknya dibuat lebih lebar yang belakang, tapi dia pakainya bannya itu Michelin Russo Corsa 2. Apa? Sorry, Pirelli kok Michelin. Pirelli Russo Corsa 2. Nah, maklum bukan anak motor ya. Nah, yang bikin kangen dari Scorpio itu, jadi Scorpio generasi pertamanya itu belum ada lampu sennya di kuping. Kalau orang bilang lampu sen kuping gitu ya. Jadi dia pakai tangkai sendiri, berdiri sendiri. Tapi lampu sennya itu masih jadi satu di lampu remnya. Yang kedua, yang generasi kedua sama ketiga itu lampu sennya udah pindah, tapi itu udah diganti. Bisa pakai lampu belakangnya Vega, Yamaha Vega, atau Yamaha F1ZR atau VXR. Tuh. Jadi lampu sennya tuh nyambung di situ, dan itu original mereknya Stanley ya. Jadi nggak usah pakai lampu sen di situ juga, karena emang kalau kesenggol-senggol itu gampang oblak, apalagi ada sampai yang patah juga gitu. Kalau shockbreaker belakangnya itu emang kadang penyakitnya di situ. Itu juga baru aja trouble, jadi shockbreaker belakangnya ambles, sudah dibenerin, tapi empuk. Bawaannya tuh aslinya emang empuk, nyaman, dipakai sendiri aja empuk, apalagi boncengan itu tambah empuk juga. Nah, sama dia itu dikasih tambahan oil cooler, itu punya Satria FU, Satria 4 tak, supaya ya biar nggak begitu panas ya, karena kompresinya juga tambah gede, dan itu disarankan bensinnya pakai Pertamax turbo, padahal motornya nggak pakai turbo. Nggak apa-apa, daripada yang katanya ada turbo tapi sebenarnya nggak ada turbonya gitu kan, tau lah ya motor apa ya. Nah, itu satu brand juga sama dia tuh. Nah, di situ ada logo kebesarannya Yamaha di situ. Sama kalau shockbreaker depan belakang masih originalnya, cuma cakram depannya udah diganti gede, dan tuh lampunya udah bulat. Kalau yang generasi kedua, lampu generasi pertama itu apa namanya lah, yang generasi pertama, oh sorry saya nggak kelihatan. Nah, harus di situ. Yang generasi pertama lampunya agak kotak, kedua bulat, yang ketiga bentuknya tuh agak aneh, tapi ada juga yang suka ternyata. Nah, kalau speedometernya itu emang masih full analog, belum ada digital, sampai ke odometer tripnya juga. Itu switchnya yang itu masih aslinya. Oh ya, dia ditambah stabilizer stang, jadi pakai stabilizer di stangnya situ, karena emang kalau motor kencang torsinya gede gitu, kadang ngendalinya agak susah ya, jadi pakai stabilizer biar lebih apa namanya, handlingnya biar lebih enak. Nah, yang itu karena dipakai buat gas spontan, jadi tombol-tombolnya di situ itu nggak dipakai yang originalnya, karena yang originalnya itu buat double starter sama buat engine start stop atau cut off engine-nya. Di situnya itu cuma dikasih satu tombol kecil buat elektrik starternya aja, dan itu udah diganti ya, tempat buat oli remnya. Dan setahu saya Scorpio itu joknya bisa dibuka, bener nggak? Jok punya Scorpio itu bisa dibuka lewat kunci ya. Ntar ya, saya buka ya. Loh, bukannya di situ bukan ya? Oh iya. Tuh, kalau joknya Scorpio itu bisa dibuka pakai kunci. Emang nggak ada tempat buat nyimpen kayak jas hujan. Paling toolkit aja dulu
Itu seingat saya tulkinya digantungin di situ, itu masih ada pengaitnya. Jadi di situ kunci busi, obeng, sama tang kecil kayaknya kalau waktu masih barunya. Karena dulu ada temen yang pakai barunya juga. Nah akinya itu ada di situ, pasangnya juga gampang, dan itu joknya masih orinya ya. Tuh bahannya masih dari kulitnya sampai itunya juga masih orinya. Kayaknya kurang pas, nanti dibenerin aja gampang. Kalau mau denger suaranya sebelum dicoba motornya, tuh kayak gitu. Kontak agak kenceng tapi masih sopan, artinya nggak mengganggu tetangga, apalagi bikin berantem antar warga, enggak. Tuh denger ya. Jadi suaranya tuh ngebas, bulet, pulen, tapi kalau digeber nggak teriak yang sampai sember gitu ya. Suaranya tuh enak ya kan. Nah suaranya itu bikin apa ya, bikin semangat lah, bukan yang sampai memacu adrenalin pengen kenceng terus, enggak, cuman ya dia ngebas tapi masih adem aja gitu suaranya. Nah tadi saya mau jelasin apa lagi ya sampai lupa. Oh iya, lampu depan udah, lampu belakang udah. Nah kita coba aja bawa jalan motornya kayak gimana rasanya, yuk nanti akan saya sampaikan. Sampaikan gimana rasanya, tadi udah saya bawa jalan. Kalau buat tinggi saya yang nggak tinggi-tinggi banget, 170 cm itu kalau di standar 2 kayak gitu ya masih napak. Tapi kalau mau diturunin, ntar itu agak licin lantainya. Nah itu motor emang sebenarnya nggak berat-berat banget. Sebenarnya beratnya itu hampir sama kayak Honda Tiger, tapi memang masih lebih berat Tiger. Nggak tahu kenapa Tiger itu emang rasanya lebih berat, lebih lebar dan agak tebel juga. Tapi posisi ridingnya itu emang itu kan udah diturunin ya. Kalau standarnya itu lebih tegap lagi. Jadi motor yang buat cruising, buat touring juga enak karena dia tuh stangnya tuh lebih tinggi gitu, nggak nunduk banget. Yang udah berumur 40 ke atas, pinggangnya itu masih aman gitu loh. Dan itu masih bisa napak, nggak ada masalah. Kemudian belok-beloknya gitu juga. Nah itu tuh masih lincah dibandingkan Honda Tiger, itu masih sedikit lebih ringan. Dan suspensi belakangnya tadi saya lupa bilang, bukan monoshock biasa atau seperti monoshock yang lainnya. Dulu Yamaha bilangnya itu namanya suspensi monocross, artinya itu suspensi memang dia monoshock, tapi ada beberapa link di situ yang membuat itu motor kalau dipakai di jalan itu masih bisa lebih empuk, nyaman. Kemudian kalau kenceng manuver itu masih stabil, dipakai boncengan buat jarak jauh, lari kenceng juga, handlingnya masih bisa enak kalau buat manuver belok-belok yang agak tajam gitu ya. Dan itu memang benar, pas tadi saya coba juga seperti itu, rasanya tuh lebih nyaman dari Honda Tiger. Dan suara rantainya itu, kalau Tiger kan gearnya sama rantainya kan gede banget, jadi berisik. Suaranya itu gemercaknya itu berisik banget. Kalau itu nggak ada berisiknya sama sekali karena rantai sama gearnya itu tidak sebesar motor Honda Tiger. Dan jarak antara badan di tangan ke stang itu juga pas. Tangkinya nggak begitu lebar dan juga nggak begitu panjang, mirip-mirip kayak tangkinya ya hampir sama kayak Honda Mega Pro lah ya gitu. Nah kalau pengen tahu larinya gimana, larinya enak banget. Itu motor secara standar tenaganya itu sekitar 18,7 HP, torsinya 17,7 Nm. Itu kalau standar 225 cc. Nah itu udah sekitar 300 cc-an. Saya nggak tahu karena belum pernah dicek, dites apalagi di dyno ya, tenaganya berapa. Mungkin bisa juga ya hampir 2 kalinya lah ya. Dan itu emang enak banget, kita itu nggak kerasa gas spontan, apalagi digas dikit itu udah lari gigi 1 ke gigi 2. Tapi saya lepas gas ya, nggak langsung hentak ngoper lepas kopling gitu aja, nggak, ntar bisa lompat. Nggak kayak dulu lagi lah ya, nggak berani saya. Terus gigi 3 itu tahu-tahu udah hampir 100, padahal cuma di jalan raya situ aja keluar komplek bentar, sampai saya langsung ngerem. Dan remnya juga pakem depan belakangnya karena udah diganti nggak standarnya.
emang tenaganya larinya kenceng banget, enak banget, tapi ada pengorbanannya. Bahan bakarnya harus pakai oktan yang tinggi, ronnya kayak Pertamax Turbo, minimal kepepetnya nggak ada Pertamax Turbo, carinya Pertamax lah. Dan konsumsi bahan bakarnya lebih boros, jelas pasti daripada standarnya. Standarnya aja sebenarnya nggak hemat-hemat banget, tapi juga nggak yang boros banget. Nah itu lebih haus konsumsi bahan bakarnya daripada standarnya. Jadi itu motor sebenarnya kalau ada pom bensin, dia itu rasanya pengen tetap saling silaturahmi gitu loh, pengennya mampir terus. Nah itu kan kalau yang punya dompetnya tipis ya jangan coba-coba ya, jangan dipaksa. Lebih baik pakai punya motor satu lagi yang irit lah, apa Mio, apa Beat gitu, yang udah injeksi. Tapi nah jadi itu motor memang over tenaga. Motor yang saya coba itu standar pinggir aja ya. Over tenaga, tenaganya itu melimpah, berlebih banget. Jadi saya mau jelasin samping apa ya, udah nggak ada kayaknya. Nah tapi dengan bodinya yang seperti itu, yang tidak begitu berat, itu ya memang berlebih. Antara perbandingan body power to weight rasionya sama tenaga dan torsinya itu memang lebih besar banget. Kayaknya itu sleeper ya, mesinnya kayak dari luar kayak masih standar apa segala macam, padahal dalamannya itu udah dilakukan beberapa penggantian part, di pour up dari piston, ring piston, knock on as, klep itu juga sudah berbeda. Jangan dikira nggak ada trial dan error, ada. Pas tadi saya tanya sama pemiliknya, itu kalau dulu kalau mesinnya panas, tahu-tahu itu berbet, nyendat-nyendat, berbuat gitu. Kemudian dibawa ke bengkel lagi, ternyata settingan dari setelan klepnya itu harus dibenahi atau diperbaiki lagi, ya di setel lagi lah ya, supaya motornya itu masih kembali normal lagi dan emang bisa normal lagi. Sama motor itu bannya itu komponnya empuk, kayaknya dia soft compound, dan kalau dipakai buat nikung-nikung manuver itu rasanya lebih ngegrip, lebih enak, dan nggak khawatir kalau pas jalanan basah pas lagi hujan. Tuh looksnya itu ya, kalau dilihat dari kamera pasti kelihatan tuh motor tuh enak banget. Apalagi kalau pas kena matahari langsung, itu glitter catnya itu masih original ya, itu metaliknya tuh masih kelihatan banget. Jadi gemerlapnya biarpun dia hitam tapi masih kelihatan jelas banget. Itu jarang-jarang ada juga. Gimana lihat itunya ya, yang punya motor maintenance-nya kayak gimana. Oke, setelah saya coba itu motor, gimana rasanya? Enak banget. Biarpun dia udah nggak standar lagi, standar aja enak. Scorpio itu percaya deh, rasanya lebih empuk, lebih nyaman. Dan kalau kenceng itu nggak tahu kenapa, biarpun dia stangnya lebih tinggi dari Tiger, tapi rasanya kok lebih stabil ya. Padahal Tiger itu lebih nunduk. Mungkin karena teknologi atau konstruksi dari monocrossnya itu tadi, monoshock yang pakai beberapa link itu tadi. Yang pertama, yang kedua, biarpun sama-sama teknologi karburator, belum injeksi. Oh iya, bicara karburator, itu karburatornya juga udah diganti. Bukan pakai yang vakum lagi bawaannya Mikuni itu, tapi dia pakai Keihin. Itu kayaknya karburator motor 2 tak yang dipakai. Tapi ya supaya lebih bisa mengimbangi antara suplai udara, bahan bakar, sama yang dibutuhkan di mesinnya itu tadi untuk pembakarannya. Dan apa namanya, ya itu tadi standarnya aja udah enak, udah apa, oh iya, sama itu lampunya itu kalau dikontak langsung nyala tuh. Kalau Tiger emang dari pertama tahun 94 langsung nyala, tapi kalau Scorpio itu harusnya enggak, cuman itu diganti apa namanya, kelistrikannya, alirannya pakai DC. Nah kalau mau modif Scorpio bisa buat referensi, pakai model sleeper aja kayak gitu. Kalau dilihat yang penting motornya ganteng, bersih, dan dia nggak ada apa namanya, nggak ada ya ada sih beberapa lecet dikit, tapi pemakaian. Dan begitu ada ditantang motor-motor yang lainnya kayak 2 tak itu, nggak ada takutnya lah ya. Pokoknya itu motor enak banget larinya beneran. Dan suaranya itu loh, suaranya itu ngebas tapi merdu, bukan yang sempit, tidak menggelegar. Nah, itu yang saya suka dari karakter knalpotnya itu tadi. Empuk loh, nyaman, joknya masih aslinya, kulitnya juga. Nah pajaknya itu tadi saya lihat itu motor plat H Kota Semarang tahun 2010 sekitar 250 ribuan kayaknya kalau nggak salah ya. Pajaknya sekitar itu. Sama oh ya, tuh businya pakai apa ya? Pakai busi
businya. Nah. Busi yang iridium. Oh ya, businya pakai iridium, tadi saya lupa bilang. Karena yang lebih baiknya pakai busi yang kayak gitu ya, daripada busi-busi yang standarnya, supaya lebih mumpuni kalau dipakai di jalan buat motor yang ya sudah ada modifikasi seperti itu. Nah, secara overall kalau mau nostalgia, pengen punya motor itu lagi, atau dulu pernah punya pengen punya lagi, ya kalau mau beli ya dicek aja, terutama di bagian suspensi belakangnya itu yang sering bermasalah. Nah, oke, mungkin segitu aja video dari saya tentang Yamaha Scorpio Z tahun 2010, dan jangan lupa subscribe, like, share video di media sosial Anda. Klik juga gambar lonceng agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video yang lainnya. Tulis kolom komentar di bawah ya, share pengalamannya yang pernah punya Scorpio atau yang yang masih pelihara Scorpio itu, silahkan kita belajar sama-sama. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada video yang lainnya.